semuanya. Pagi. Baik, kita pagi ini akan melakukan BKP yang berjudul curiga terhadap orang-orang yang berkunjung. Sebelum kita melakukan BKP, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan membawakan doa secara Kristiani, yang lainnya dapat menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, pada hari ini kami mau melakukan BKP ya Tuhan, dengan judul curiga terhadap orang-orang yang berkunjung. Berkatilah BKP kami pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Inilah doa hamba-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita melakukan BKP, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum di kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan dari melaksanakannya BKP ini adalah supaya anggota kelompok dapat berani mengungkapkan pendapatnya dan dapat lebih terbuka. Baik, di sini saya akan bertanya kepada anggota kelompok, menurut kalian mengapa sih penting topik ini dibahas? Kalau dari saya, kenapa topik ini dibahas? Karena sikap curiga itu bisa menimbulkan salah paham dan ketegangan di lingkungan sekitar. Mungkin menurut saya kenapa topik ini penting dibahas, karena ini membantu seseorang belajar membedakan antara kewaspadaan dan kecurigaan dalam berlebihan. Menurut saya kenapa topik ini perlu kita bahas, karena dengan membahas topik ini tuh kita selalu pikir lagi nih untuk memahami pentingnya bagaimana berpikir positif kepada orang lain, seperti itu. Supaya kita dapat memahami pentingnya berpikir positif terhadap orang lain. Kalau menurut saya, kenapa penting dibahas? Karena kan rasa curiga yang berlebihan itu dapat mengganggu hubungan sosial kita dan kepercayaan kita terhadap individu yang lain, terhadap teman-teman. Baik, pendapat dari anggota kelompok saya sangat setuju. Saya juga sangat setuju terhadap berarti pendapat kalian, kesimpulannya adalah bahwa tidak baik curiga terhadap orang-orang supaya nanti akan muncul ketidaksalahpahaman gitu. Kemudian selanjutnya adalah menurut anggota kelompok, apa sih faktor penyebab dari curiga terhadap orang-orang yang berkunjung? Mungkin faktor penyebab itu dia terlalu sering mendengar berita negatif tentang kejahatan, tentang penipuan di lingkungan sekitarnya. Itu menyebabkan dia curiga terhadap orang-orang gitu. Kalau menurutku mirip kayak kata Husna, cuman menurutku itu kenapa faktor penyebabnya itu mungkin ada pengalaman pribadinya, pengalaman masa lalunya yang dia sulit mempercayai orang, jadi kayak trust issue gitu kalau bahasa kita sekarang. Mungkin menurut saya faktor penyebabnya itu karena sering terjadi di lingkungan itu kurangnya rasa nyaman gitu loh. Kayak mungkin di lingkungan itu banyak kejadian-kejadian yang negatif gitu. Baik, ada lagi? Ya. Mungkin karena emang ini kan kondisinya lagi bagus sana ya, kita ke depannya. Nah, mungkin karena emang kondisi emosionalnya belum stabil, jadi kayak komunikasi dengan orang lain itu jadi kurang baik seperti itu. Bisa jadi karena adanya rasa takut hilang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan apa sih dampak negatif dari curiga terhadap orang-orang yang berkunjung? Mungkin dampak sendiri itu kayak orang lain itu tidak nyaman gitu di dekat dia, karena dia mempunyai rasa curiga yang berlebihan tadi. Jadi orang-orang itu bakal menjauh dari dia karena dia mempunyai curiga tadi itu. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau menurutku itu bisa menimbulkan konflik atau permasalahan antara sesama individu gitu. Jadi kayak karena rasa nggak bersalah itu, jadi orang jadi kesel gitu, mirip kayak orang sendiri, ada kesalahpahaman, ada konflik, ada permasalahan.
Jadi kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan itu pun jadi terhambat, jadi nggak efektif seperti itu. Iya, tidak ada komunikasi. Ada lagi? Mungkin dampaknya bisa karena dia selain berpikir negatif yang bisa membuat kepada diri sendiri itu menjadi stres gitu. Baik. Di sini saya juga akan bertanya kepada anggota kelompok, apa sih solusi dari topik curiga terhadap orang-orang yang berkunjung? Baik, silakan. Mungkin solusinya itu bisa menghindari kayak kabar-kabar yang belum pasti gitu, berhoax kayak Mungkin solusinya itu membiasakan diri kita untuk berpikir yang positif gitu. Jangan yang enggak, kalau itu terjadi kan berarti itu gak bakal terjadi gitu. Ada lagi? Menurutku pribadi, kalau memang belum bisa ini ya berdamai gitu, menurutku coba ini deh, konsultasi sama orang-orang yang emang udah ahli di pakarnya. Misalnya ini konsultasi mungkin sama relawan yang konselor yang ada di relawan itu. Ada lagi? Melalui dulu tamu atau pengunjung dengan sopan. Kalau menurutku coba belajar kayak beda nih, mana rasa waspada, mana rasa curiga, sama emang bedain rasa curiga itu sama waspada yang berlebihan itu gitu loh, dibedain. Jadi kayak ya berpikir positif aja, jangan nilai orang dari penampilan luarnya aja gitu. Waspada boleh, tapi curiga jangan. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok telah mengungkapkan pendapatnya. Di sini saya juga akan bertanya kepada anggota kelompok, apa sih komitmen Anda tentang topik dari curiga terhadap orang-orang yang berkunjung? Mungkin kalau dari saya itu, saya akan berusaha membangun rasa percaya diri dan berkomunikasi dengan baik biar tidak membuat curiga yang berlebihan. Kalau saya mungkin saya berkomitmen untuk lebih berpikir positif, untuk tidak menilai orang dari luarnya aja, jangan berprasangka buruk sama orang kalau nggak tahu dalamnya. Maksudnya kalau nggak tahu ini hatinya atau berbagiannya gitu, jangan langsung mulai. Baik, silakan. Kalau menurutku pribadi hampir sama ya kayak yang kedua, tapi lebih spesifiknya aku akan mencoba tetap untuk berkomunikasi, tapi di satu sisi aku bakal tetap was-was untuk menjaga diriku sendiri. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya saya ke depannya itu seperti yang dikatakan tadi, lebih berpikir positif, tidak berpikir ke negatif. Terus kita juga dari diri kita sendiri gitu loh, dalam melibatkan hal-hal yang nggak betul gitu. Silakan. Menjaga sikap sopan dan terbuka pada tamu. Baik. Baik. Di sini saya ada dia. Baik, mohon diisi ya. Baik, telah selesai kita kegiatan BKP kita pada hari ini. Mari, sebelum kita menutup BKP ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan memimpin terhadap kemudian yang lainnya dapat menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, yang berada di kerajaan surga, Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan BKP tentang topik curiga terhadap orang-orang yang berkunjung. Tuhan, berkatilah ilmu dan pelajaran yang dapat kami ambil supaya dapat berguna di masa depan kami sendiri, di kehidupan kami sehari-hari dan di masa depan kami, Tuhan.
Mulai dari hambamu kami berdoa dan mengucap syukur.